di situ juga ada piket tuh mau nanya tentang apa dan sebagaimana. Ya kita itu kalau keluarga sadar hukum kan harus tahu hukum harus bertanya, konsultasi boleh, seperti itu. Ya kita nggak mengharapkan kita selalu kena hukum gitu kan, tapi kita hati-hati jangan sampai melanggar hukum, tentunya dengan ilmu-ilmu yang kita dapatkan. Apalagi satu komunitas ini sangat bagus karena tadi saya ya kayaknya nggak ada yang pakai jilbab semua gitu. Hebat loh, biasa macam-macam, ada yang pakai ini pakai itu, anak muda ini kan benar-benar ya kalau nggak salah ya seumuran dengan saya lah ya, seumuran saya baru 17 bu umurnya bu ya. 17. Mudah-mudahan dengan hadirnya HD Indonesia Raya bermanfaat untuk lingkungan semuanya dan meringankan juga penyuluhan. Hari ini banyak sekali ya anak-anak kita ya yang khususnya narkotik, khususnya semacam-macam lah, ibu udah lebih paham. Namun setidaknya kalau ibu datang sering konsultasi, kita nggak mengarahkan ke anak-anak kita itu nggak sembarangan, artinya ada jalur dan ada pengetahuannya. Itu saja untuk memperkenalkan diri saya. Demikian kita kembalikan. Ya, terima kasih Bapak Ketua LBH, Bapak Mas Gun, yang telah memperkenalkan LBH Indonesia Raya Tangerang. Yang ada di mana tadi Ibu? Pak Jaya sini ya, Jalan Bayangkara. Ya, maksudnya sih sebelah sini posisinya udah masuk Pondok Jagung Timur. Ya, teman berseberangan kita. Yang dulu bekas ruko Panti Pijat Ibu. Ya, sebelah sini. Depan Puskesmas. Ya. Depan Puskesmas. Ya, soto, dulu ada soto sebelah sini. Itu tiritan itu. Ya. Ibu silakan jika ada tadi konsultasi bisa silakan datang ke kantor ya. Baik, alhamdulillah. Atau cara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Sekel, Kelurahan Pagun Jaya, kepada beliau disilakan. Baik, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi ini kita diberikan sehat ya, sehat. Salah satunya kita bisa bersilaturahmi mengikuti kegiatan ini. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati tim dari Lembaga Bantuan Hukum, bapak-bapak ya. Kemudian yang saya hormati juga ibu-ibu kelompok sadar hukum Kelurahan Pagun Jaya. Alhamdulillah ini dari undangan 30 hanya 1, 2, 3 ya. Panjang hari ya. Oh ya, harusnya ada yang berpeci Pak. Baik, saya jelaskan di sini Pak. Pertama saya mohon maaf ya, harusnya Pak Lurah yang membuka acara ini karena beliau tadi ada hal yang harus dilaksanakan atau tidak bisa ditinggalkan, mewakilkan ke saya. Permohonan maaf. Baik, Bapak Ibu dan narasumber, perlu saya jelaskan bahwa di Pagun Jaya ini salah satu kelurahan yang penduduknya itu cukup padat, kedua sekecamatan setelah Jelupang. Artinya apa? Artinya mungkin lebih banyak penduduk itu mungkin tingkat permasalahan hukum itu dipastikan mungkin lebih banyak Pak, seperti itu. Kemudian mereka ini adalah dari kelompok sadar hukum ya, dan beberapa orang kader yang
notabene merupakan orang-orang yang bergerak atau menjadikan relawan atau orang berkecimpung di masyarakat. Nah, ini tentunya ketika misalnya ada pemahaman seperti ini, paling tidak ke depan ketika ada permasalahan di lingkungan, khususnya misalnya Pak narasumber terkait dengan KDRT. Nah, kadang-kadang permasalahan seperti itu terjadi, itu seorang istri tidak mau melaporkan seperti itu. Satu, malu. Kedua, mungkin ya pelakunya suaminya sendiri. Nah, hal-hal yang seperti ini Bapak Ibu, keberadaan lembaga bantuan hukum mungkin bisa dijadikan semacam konsultasi. Nah, Pak yang siapa? Mohon maaf Bapak yang di ujung. Nah, Penana, ke depan kalau memang misalnya kader-kader kami menemukan hal yang seperti itu, bisa tidak diberikan ruang untuk konsultasi? Paling tidak ketika ada permasalahan di masyarakat, jangan sampai seolah-olah pasrah begitu saja, karena pemahaman hukum di masyarakat itu mungkin terbatas ya Bapak Ibu, ya kan? Nah, ada hak-hak yang istilahnya mungkin mereka harusnya mendapatkan bantuan hukum. Dalam hal ini paling tidak Ibu sebagai kader di lingkungan juga ya bisa membantu. Oh, ternyata harus melalui ini, oh ternyata ada bantuan hukum di kita. Karena mungkin selama ini yang namanya terkait dengan tanda kutip pengacara ya atau praktisi hukum, kesannya itu kan wah mahal, berliannya aja istilahnya kan kalau TV. Jadi mohon maaf ya Bu Upin dan teman-teman, sepertinya kalau mau konsultasi masalah gitu udah minder duluan, ya kan? Mau ke polsek takut. Nah, keberadaan bapak-bapak di depan mata kita, saya harapkan ke depan itu bisa membantu hal-hal yang seperti ini. Nah, nanti kalau ada permasalahan ke depan terkait dengan hukum, khususnya kalau kita nggak ngebahas tentang perkara hukum misalnya narkoba, udahlah itu mah urusan polisi, atau pencurian dan kekerasan, udahlah itu masalah kita. Tapi kalau misalnya dengan kekerasan rumah tangga, korbannya mohon maaf ya dari golongan ibu-ibu, laki-laki cenderungnya mungkin masa bodoh. Nah, itu mah ibu-ibu ini, jadi seolah-olah kalau bukan ibu-ibu, maaf ya tanda kutip ya, kalau bukan ibu-ibu yang sesama wanita gitu. Nah, nanti ke depan silahkan manfaatkan ya. Ya kapan-kapan mungkin nanti silaturahmi Bapak di sekretariatnya ya. Nah, udah kenal kan? Mumpung nggak semuanya kelurahan itu ada lembaga bantuan hukum. Ya, nggak apa-apa silaturahmi ya. Ya mungkin nggak harus inilah, nggak harus formil banget ya seperti itu. Apalagi Bu Upin kan punya kontaknya ya, seperti itu. Ya mudah-mudahan sih kondisi baik-baik saja. Tapi kan tidak begitu dalam kehidupan sehari-hari, betul nggak Pak? Seperti itu. Ya walaupun perkara terkait istilah itu tidak hanya KDRT aja, tapi ada hal-hal yang lain. Saya kira nanti manfaatkan keberadaan momen ini, kesempatan ini, silahkan ditanya aja, gak usah formil, terbuka aja ya seperti itu ya. Saya kira itu aja, terima kasih. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf tambahan Pak, kemarin hari seminggu yang lalu kelurahan